Shalom, apa kabar? Kiranya semua tetap dalam keadaan baik. Dan saya percaya kalau kita terus punya semangat, antusias, kita akan bersama-sama bisa melewati pandemi ini dengan sebuah kemenangan. Jadi mari kita jangan selalu pesimis, tapi kita tetap optimis. Kita selalu percaya, berharap tangan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tangan Tuhan tidak akan pernah jauh dari kita. Dan kita selalu percaya Yesus itu bisa untuk melakukan segala sesuatunya. Saudara, mari kita dengarkan renungan pada hari ini tentang tanpa disadari. Kenapa saya ambil tema ini? Karena memang kadang-kadang manusia itu suka lupa, suka tidak sadar, bahkan kadang lebih cenderung menyepelekan hal-hal yang kecil. Ya, ini yang berbahaya. Karena ketika saya perhatikan dalam firman Tuhan, justru nabi-nabi Tuhan, raja-raja itu jatuhnya di hal-hal yang sepele, hal-hal yang ringan, yang sebetulnya seharusnya tidak dilakukan oleh seorang yang nabi-nabi Tuhan, bahkan raja-raja yang jelas sekali dia sudah tahu semuanya. Tapi kenyataannya akibat dia tidak menyadari hal-hal yang kecil itu tadi, akhirnya dia tidak bisa mendapatkan sesuatu yang harus dia dapatkan. Saya ulangi lagi, dia tidak bisa mendapatkan sesuatu yang harusnya dia dapatkan karena sebuah kelalaian, sebuah ketidaksadaran, sehingga dia tidak bisa mencapai sebuah tujuan yang memang Tuhan inginkan. Saudara, yang bisa membuat keadaan kita tidak baik, saudara perhatikan baik-baik di sini, yaitu bahwa kita sering tidak setia dengan firman Tuhan. Kita tidak setia dengan segala ketetapan Tuhan. Kalau kita buka di dalam Ulangan 6 ayat 3, dikatakan bahwa maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak. Saudara, garis bawahi dikatakan bahwa supaya baik keadaanmu, yaitu melakukan segala ketetapan perintah Tuhan dengan setia. Saya percaya sekali lagi saudara, kalau saat ini di tengah pandemi ini, kita tetap setia dengan firman Tuhan, kita tetap melakukan firman Tuhan dengan benar, dan kita tetap mengikuti aturan-aturan yang memang pemerintah sudah tetapkan, kita tetap akan aman saudara. Saya teringat ketika bagaimana 10 tulah di Mesir itu terjadi. 1-9 itu bangsa Israel tidak kena efek apapun karena dia tinggal di tanah Gosen. Tapi perhatikan tulah yang ke-10. Itu tidak peduli orang Israel, tidak peduli orang Mesir, itu akan kena kalau tidak melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Dan saudara perhatikan apa yang dilakukan, yang dikerjakan, yang diperintahkan Tuhan kepada orang Mesir, bangsa Israel. Dia disuruh membubuhkan darah di ambang pintu rumahnya. Saudara perhatikan, ada sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Kalau saat ini mungkin kita juga sama, diperintahkan, dihimbau oleh pemerintah untuk melakukan protokol kesehatan, menjaga protokol kesehatan semua dengan baik. Saya percaya ketika kita mengikuti kebijaksanaan vaksin ataupun protokol kesehatan, saudara pasti akan aman. Karena itu memang karena pemerintah itu dari Tuhan. Sekali lagi di sini mari kita sangat sadar sekali dengan firman Tuhan. Kelihatannya sepele saudara. Karena ketidaksetiaan akan firman Tuhan itu bisa berakibat fatal. Kenapa bisa saya katakan seperti itu saudara? Karena Adam dan Hawa itu jatuhnya bukan karena sekali lagi makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Saya ulangi lagi saudara, Adam dan Hawa itu jatuhnya bukan karena makan buah pohon dari kehidupan baik, pengetahuan yang baik dan benar. Tapi dia melanggar sebuah ketetapan perintah Tuhan, yaitu jangan kamu makan. Nah ini kan sekali lagi, di sini Adam tidak setia, tidak taat. Dan efeknya saudara perhatikan, dia harus terusir. Seberapa banyak kita juga harus terusir dari kemuliaan Tuhan.
Kita terusir dari hadirat Tuhan. Kita merasakan kekosongan. Efek yang dialami oleh Adam dan Hawa, saudara perhatikan. Hanya karena dia melanggar sebuah perintah, dia harus keluar dari Taman Eden. Harga yang harus dibayar sangat mahal. Jadi sekali lagi, pelanggarannya Adam dan Hawa itu bukan karena makan buah, sebetulnya karena dia tidak mengikuti perintah Tuhan. Saudara, kita buka saudara di dalam kitab Kejadian, Kejadian 2:16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, yaitu Adam dan Hawa, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buah, sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Perhatikan, ada sesuatu konsekuensi yang harus dia terima, yaitu mati. Mungkin bukan mati secara jasmani, tapi mati dalam segala sesuatunya yang sedang saudara lakukan di dunia ini, saudara. Bisa pekerjaanmu, kesehatanmu bisa, saudara. Atau berkatmu mati, saudara. Usahamu mati, bisa, saudara. Jadi sekali lagi, hal yang sepele jangan dianggap sepele. Justru itu yang sangat berbahaya kalau kita melanggarnya. Yang kedua, contohnya Saul. Saul ditolak dari raja. Karena apa, saudara? Saul bukan karena berzina, bukan karena menyembah berhala, bukan, saudara. Saul ditolak menjadi raja karena, saudara perhatikan, dia mengabaikan sebuah perintah dari firman Tuhan yang dikatakan lewat Samuel bahwa orang Amalek harus dihabiskan semuanya. Tidak peduli anak-anaknya, istri atau hewannya, semua harus dihabiskan. Tapi di sini Saul tidak taat akan perintah Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Dia akhirnya ditolak oleh Tuhan. 2 kali dia tidak taat akan perintah. Yang kedua, ketika dia tidak sabar menunggu Samuel, akhirnya dia mengambil bagiannya Samuel yang seharusnya bukan bagian dia. Dia seorang raja, tapi Samuel yang bagian untuk mempersembahkan korban. Karena, saudara, sekali lagi, tidak sabar menunggu Samuel, dia lakukan. Oleh sebab itu sekali lagi saudara perhatikan, jangan suka mengambil bagian yang bukan bagianmu. Dalam dunia kerja, dalam dunia pelayanan, dalam dunia apapun, dalam rumah tangga, saudara jangan mengambil bagiannya suamimu yang harusnya itu bagiannya suami, saudara ambil menjadi bagiannya istri, jangan. Saudara juga sama, bagiannya hamba Tuhan jangan kau ambil, saudara. Jadi kalau saudara mengambil bagian yang bukan dari bagianmu, akan kacau. Saudara bayangkan kalau istri akhirnya menjadi seperti suami, memerintah. Nah, seperti itu kan akhirnya kacau, saudara. Karena mengambil bagian yang bukan bagiannya seharusnya. Sekali lagi, Saul ditolak dan tidak lama dia memerintah sebagai raja. Karena apa? Dia mengambil bagian yang juga bukan bagiannya. Yang kedua, dia tidak taat ketika harus menghabiskan orang Amalek. Sehingga dia sisakan Agag dan binatang yang baik disisakan. Dipikir baik untuk Tuhan, tapi Tuhan tidak membutuhkan itu. Oleh sebab itu keluar firman Tuhan mengatakan, mendengar lebih baik daripada segala korban-korbanmu. Tuhan tidak perlu sebuah korban-korbanmu, tapi yang dia perlukan apa, saudara? Saudara mendengar, melakukan, saudara taat, itu yang Tuhan sukai. Oleh sebab itu Tuhan suka dengan orang yang rendah hati. Kenapa dia suka dengan Daud? Karena Daud orangnya juga manut, sekalipun dia melakukan suatu kesalahan. Saudara perhatikan, kalau dipikir, saudara, kesalahannya Saul dengan Daud itu jauh sekali, saudara. Kalau Daud itu sudah punya pemufakatan jahat, membunuh sekalian dan mengambil istri orang. Kalau Saul tidak, adanya ketidaktaatan, sebetulnya kan sepele, ketidaktaatan, tapi efeknya Saul tidak lama memerintah, hanya 2 tahunan, saudara. Hampir 3 tahunan lah dia memerintah. Akhirnya diganti, saudara. Tidak tahan lama. Jadi orang yang tidak setia, orang yang tidak taat, orang tidak setia, tidak akan tahan lama dalam melakukan segala sesuatunya. Saya ulangi lagi. Orang yang tidak taat, orang yang tidak setia, dia tidak akan bisa tahan lama dalam segala sesuatu yang dipercayakan di dunia. Saudara bekerja tidak akan tahan lama. Rumah tangga yang tidak setia satu sama lain tidak akan bertahan lama. Jadi kalau kita ingin tahan lama, saudara setia dengan firman Tuhan, setia dengan Tuhan, maka semuanya yang saudara pegang akan tahan lama.
akan tahan lama. Tuhan menyukai orang yang setia dan dia akan tahan lama. Contoh yang kedua, nabi muda. Nabi muda itu mati karena tidak setia dengan firman Tuhan juga, saudara. Dalam 1 Raja-Raja 13 ayat 9. 1 Raja-Raja 13 ayat 9 dikatakan seperti ini, saudara. Sebab beginilah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air, dan jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh itu. Lalu pergilah ia melalui jalan lain dan tidak kembali melalui jalan yang telah diambilnya untuk datang ke Betel. Ini kan ceritanya ketika nabi muda ini ketemu Raja Yerobeam. Bahkan dia menubuatkan sesuatu yang luar biasa bahwa akan lahir Yosia yang akan menghancurkan segala sesuatunya dalam penyembahan di Raja Yerobeam. Tapi sudah difirmankan, kamu jangan makan roti atau hidangan apapun di situ dan jangan kembali ke jalan yang sama. Tapi apa yang terjadi? Dia akhirnya juga kembali ke jalan yang sama karena ditipulah saudara, ceritanya oleh nabi tua. Akhirnya dia manut kembali ke jalan yang dilaluinya. Akhirnya apa? Mati, saudara. Matinya dicapik oleh singa. Tragis. Sangat tragis. Oleh sebab itu jangan kita itu suka kembali ke sesuatu yang sudah kita tinggalkan. Saudara kalau sudah bertobat, ya bertobat. Jangan kembali mengulangi kesalahan yang sama. Setiap saudara mengulangi kesalahan yang sama, saudara tidak akan pernah maju dalam hidup saudara. Saudara tidak akan pernah maju dalam hidup saudara. Perhatikan bangsa Israel. Karena dia mengulangi kesalahan yang sama sehingga 40 tahun. Kalau saudara baca dalam kisahnya Kejadian 39 itu, saudara, sekitar itu, saudara. Jaraknya tanah Kanaan dengan Mesir itu sangat dekat, saudara. Sangat dekat sekali. Yang dia dikatakan kalau tidak ditahan, sebetulnya sudah pulang pergi itu, saudara. Saudara-saudaranya Yusuf itu, saudara. Kan dekat sekali, saudara. Tapi harus 40 tahun. Karena apa? Lihat di sinilah sekali lagi. Mengulang sesuatu kesalahan yang sama. Bertobat kumat. Akhirnya saudara bisa terhilang, saudara, karena menyepelekan Tuhan. Yang kedua contohnya, yang ketiga contohnya, saudara. Yosua. Yosua ini juga dikalahkan karena tidak setia juga. Sangat sepele sekali. Kita buka di dalam Yosua 7 ayat 1. Sangat sepele sekali. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Secara logika memang perhitungannya Yosua pasti menang. Karena bangsa Ai kecil dan di kasat mata pasti menang. Tapi dia tidak tahu ada sesuatu dosa yang dilakukan oleh Akan. Ini Yosua tidak tahu. Bangsa Israel berubah setia mengambil barang-barang jarahan yang harusnya dimusnahkan, dikhususkan untuk Tuhan. Apa yang terjadi? Kalah. Seberapa banyak kita sering kalah dalam kehidupan? Seberapa banyak kita sering kalah dalam kehidupan? Kita mahir mungkin dalam pelayanan, mahir luar biasa dalam pelayanan, hebat. Tapi di dalam kehidupan saudara kalah, dalam rumah tangga hancur, dalam pekerjaan hancur, itu sama dengan saudara sedang kalah dalam kehidupan. Saudara di gereja mungkin bisa menang dalam kehidupan, di gereja saudara, suci, kudus, melayani luar biasa. Orang lain tidak tahu. Tapi begitu di dalam kehidupan nyata, saudara punya pekerjaan gagal, usaha gagal, keluarga hancur, sekolah hancur. Itu namanya saudara gagal di dalam sebuah kehidupan. Dan saudara perhatikan, Yosua gagal menang dengan Ai karena sebuah ketidaksetiaan yang dilakukan oleh Akan. Sepele, hanya mengambil barang-barang yang dikhususkan, sepele, saudara. Bukan penyembahan berhala, bukan, saudara. Perzinahan bukan lagi, saudara. Pencurian bukan. Kadang-kadang kita melihat dosa-dosa itu seperti yang sudah nyata. Mencuri, membunuh, berzina. Kelihatan kan seperti itu kan, wah itu mesti dosa. Padahal ketika kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, sama dengan kita sedang melanggar sebuah hal dosa yang besar.
Saudara, yang kedua, kalau tadi kita tidak setia dengan firman Tuhan, yang kedua adalah melanggar kekudusan Allah. Sekali lagi saudara, Musa tidak masuk tanah Kanaan karena melanggar sebuah kekudusan Allah. Ketika dia diperintahkan untuk mengatakan supaya batu itu keluar air. Tapi saudara perhatikan, dia pukul karena apa? Dia emosi. Saudara. Sekali lagi saudara, jangan menjadi orang yang membuat orang lain jengkel. Musa ini dibuat jengkel sama bangsa Israel karena sikap perbuatannya. Akhirnya apa saudara? Yang harusnya dia berkata-kata dengan batu atau bukit atau gunung itu supaya keluar air, dia pukul, akhirnya apa? Fatal akibatnya. Dia sudah luar biasa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi perhatikan saudara, dia tidak mendapatkan sesuatu apa yang harusnya dia dapatkan, yaitu tanah perjanjian. Yang seharusnya tanah perjanjian dia dapatkan, akhirnya dia tidak bisa masuk tanah Kanaan. Yang masuk adalah Yosua. Ini kan, karena hal yang sepele saudara. Tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi ketika kita tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, fatal akibatnya. Sangat fatal. Inilah banyak sekali orang mahir di dalam pelayanan. Mahir di dalam dunia pelayanan tapi gagal di dalam kehidupan. Sekali lagi ingat saudara, Musa tidak masuk tanah Kanaan bukan karena membunuh, berzina, menyembah berhala. Karena masalah yang sangat sepele sebetulnya. Sekelas Musa. Tidak ada mujizat yang luar biasa seperti Musa. Bisa berbicara, berhadapan dengan Tuhan. Tidak ada. Tapi hanya masalah yang seperti ini loh saudara. Hanya suruh mengatakan dia pukul karena memang emosi. Jadi sekali lagi kita sebagai anak-anak mungkin. Jemaat jangan membuat emosi orang lain. Akhirnya lupa, semuanya tidak sadar. Yang kedua, Usa mati juga sama, melanggar kekudusan Allah. Atau Hofni dan Pineas yang hari-hari ini dibahas juga Safira, Anas dan Sapira. Anak-anak Yud kan bahasnya di kisah Rasul hari-hari ini saudara. Perhatikan, kalau ketika anak Safira kan itu juga sepele, hanya bohong saudara, mati saudara. Kalau hadirat Allah ada saudara jangan main-main. Kalau saudara sudah melayani Tuhan jangan main-main saudara. Karena kalau saudara meleset saudara ini, Anas dan Safira ini saudara, kan itu ya buktinya miliknya dia sendiri. Dia tidak ngasih tidak apa-apa, tapi karena bohong, perhatikan. Jadi segala sesuatu kalau kita sudah dalam hadirat Tuhan melayani Tuhan, hati-hati. Hati-hati di sini saudara perhatikan. Bisa fatal akibatnya. Hofni dan Pineas kehilangan kemuliaan. Saudara kalau saudara baca dalam 1 Samuel 4 ayat 21. Kehilangan kemuliaan Allah karena apa? Sebuah kejahatan dosa menyepelekan melanggar kekudusan Allah. Oleh sebab itu mari saudara hari-hari ini kita ikuti apa yang pemerintah anjurkan. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan jangan ngeyel, gereja jangan ngeyel, ikutilah aturan yang pemerintah sudah tetapkan. Percayalah, saudara tidak akan kekurangan. Tuhan akan pasti memelihara saudara. Saudara tidak perlu takut dengan apapun, tidak perlu demonstrasi, tidak perlu. Saudara percaya Tuhan itu pasti akan memberkati menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk segala kemurahan-Mu, kebaikan-Mu pada hari ini. Biarlah segala hormat kemuliaan itu hanya bagi nama-Mu yang kudus. Biarlah hari-hari ini tetap kami diberi kekuatan iman kami untuk tetap berjalan di dalam firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri seperti apa yang sudah Kau pesankan kepada Yosua. Aku sangat percaya Engkau Allah yang sangat mengerti segala keperluan umat-Mu dan segala sesuatunya. Kami percaya ketika kami mengikuti perintah-Mu, mengikuti perintah yang pemerintah yang sudah ditetapkan sebagai wakil-Mu, kami juga akan selamat, anak-anak akan selamat. Di dalam nama-Mu hamba berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, terimalah berkat yang istimewa, berkat kehidupan, berkat kemurahan, kemuliaan Tuhan, sehingga engkau tetap aman terpelihara hari-hari ini, sehingga segala apa yang kau inginkan, yang kau impikan tetap bisa terjadi di dalam kemurahan Tuhan. Semuanya diberkati, keluarga, pernikahan, semuanya pelayanan, pekerjaanmu diberkati. Yang sakit saat ini Tuhan sembuhkan. Terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima mujizat Tuhan, terima pertolongan Tuhan, terima. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan yang kudus. Damai sejahtera, sukacita mengalir dalam dirimu sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.